Tema kita adalah selamat di tangan Yesus. Dan malam ini saya ingin membahas satu bagian Alkitab, yaitu Galatia pasal 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Galatia 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-13 bunyinya begini. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukan iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara, kalau saudara melihat ayat ini mulai dari ayat 10 sampai ayat 13, maka saudara akan melihat bahwa kata yang paling banyak muncul di sana itu adalah kutuk. Ya, di ayat 10 berada di bawah kutuk, satu. Lalu sebab ada tertulis, terkutuklah, dua. Lalu muncul di ayat yang ke-13, Kristus telah menebus kita dari kutuk. Lalu dengan jalan menjadi kutuk karena kita, empat. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi 5 kali di dalam teks kita ini muncul kata kutuk. Nah, kalau mendengar kutuk ini kita seringkali tidak suka karena tidak enak didengar. Kita lebih suka dengar tentang berkat Tuhan, ya. Kita lebih senang dengar tentang kasih Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, dan semua yang baik dari Tuhan. Tapi kalau mendengar kutuk dari Tuhan, kita tidak suka dengar. Karena rasa-rasanya kalau kutuk dari Tuhan itu sesuatu yang mengerikan. Tapi saudara-saudara, jelas di sini bahwa Alkitab berbicara tentang kutuk Allah. Jadi Allah bukan hanya mengasihi manusia. Allah bukan hanya memberkati manusia. Allah bukan hanya mencintai manusia seperti yang dikatakan Alkitab. Tapi Allah juga bisa mengutuk manusia, terutama atau yang paling menerima kutuk adalah manusia yang berdosa. Mengapa sampai kutuk itu menjadi bagian manusia? Karena kita semua orang berdosa dan Allah tidak mungkin toleransi dengan dosa. Allah tidak kompromi dengan dosa. Itulah sebabnya semua orang berdosa itu pasti akan dikutuk oleh Tuhan Allah. Semua orang berdosa pasti akan dimurkai, dihukum oleh Tuhan Allah. Di dalam Nahum pasal 1 ayat yang ketiga dibilang bahwa Tuhan panjang sabar dan besar kuasanya, tapi dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Berarti orang bersalah pasti dihukum oleh Allah. Orang berdosa pasti dihukum oleh Allah. Maka semua orang berdosa, maka semua orang harusnya adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan Allah. Nah, karena itu saudara-saudara, maka di sini kita bisa melihat bahwa manusia adalah orang terkutuk di hadapan Allah. Saya orang terkutuk di hadapan Allah. Saudara pun orang terkutuk di hadapan Allah. Tapi sebelum saya bahas ini lebih jauh, marilah kita sadar bahwa kutuk yang dibicarakan di sini ini adalah satu kondisi yang melampaui kondisi yang kelihatan atau dapat dilihat secara jasmani. Maksud saya begini, bahwa kalau kita melihat Alkitab juga berbicara tentang orang diberkati. Kita melihat Alkitab bicara soal orang yang berbahagia. Tapi seringkali orang yang diberkati atau orang yang berbahagia, kondisi hidupnya tidak selamanya enak. Saya ambil contoh misalnya kalau kita lihat di Matius 5, dibilang begini, berbahagialah orang yang dianiaya. Dianiaya itu enak atau tidak?
Tapi menurut ayat ini yang dianiaya berbahagia. Ya. Ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya, difitnah. Dicela, dianiaya, difitnah. Itu enak atau tidak? Tidak enak, tapi Alkitab bilang berbahagia, ya. Nah, lalu 1 Petrus 4 ayat 14 bilang, berbahagialah kamu jika kamu dinista. Dinista itu enak? Tidak enak, tapi Alkitab bilang berbahagia. Kalau begitu, biar dianiaya, biar dicela, biar difitnah, biar dinista, tapi itu berbahagia. Maka kondisi sebaliknya bisa kita balik. Ada orang yang kita bisa katakan, orang yang dianiaya, kita kira dia menderita, tapi ternyata dia berbahagia. Orang yang dianiaya, kita kira dia kena kutuk, padahal dia bahagia. Orang yang dinista, kita kira kena kutuk, padahal dia bahagia. Maka kita bisa balik itu. Kalau orang yang sehat, seringkali kita anggap dia diberkati. Padahal bisa jadi dikutuk. Ya kan? Orang yang kelihatannya semua pekerjaannya lancar, rumah tangganya baik, usahanya baik, semua yang dia kerjakan, semua berhasil, kita biasanya cepat-cepat bilang dia diberkati. Tapi belum tentu. Karena bahkan orang yang dianiaya, dicela, dinista bisa jadi berbahagia padahal tidak enak. Maka yang enak belum tentu itu diberkati. Bisa jadi semua lancar, semua baik, semua sehat. Tapi justru dikutuk oleh Tuhan. Jadi kutuk ini bukan kondisi di mata manusia, tapi di mata Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara, di satu kampung ada satu orang paling kaya di situ. Semua sawahnya, ladangnya, semua menghasilkan, rumahnya bagus, semua pokoknya dia paling kaya di situ. Lalu satu malam dia tidur, dia mimpi. Dia mimpi ada malaikat datang bilang begini, 1 minggu lagi orang paling kaya di kampung ini akan mati. Maka kagetlah dia, siapa lagi orang paling kaya selain dia? Itu berarti bahwa malaikat kasih tahu dia 1 minggu lagi dia akan mati. Maka dia pikir ini jangan sampai ada perampok masuk rumahnya dan bunuh dia. Maka dia sewa pengawal jaga rumahnya. Tapi besok malam dia tidur mimpi yang sama. 6 hari lagi orang paling kaya di kampung ini akan mati. Maka dia makin takut, dia pikir jangan sampai saya keluar rumah lalu kecelakaan atau bagaimana. Jadi saya tidak keluar rumah, biar tinggal di rumah supaya aman. Besok malam tidur lagi, malaikat datang, 5 hari lagi orang paling kaya di kampung ini akan mati. Dan dia makin takut, dia pikir ini jangan sampai ada orang racun dia kah atau bagaimana. Maka dia minta supaya makanannya yang masak dijaga, periksa supaya orang tidak sampai racun dia. Dia tidur lagi, 4 hari lagi orang paling kaya di kampung ini akan mati. Besok lagi, 3 hari, 2 hari lagi. Pas hari terakhir dia bilang, nanti malam orang paling kaya di kampung ini akan mati. Maka dia tidak berani tidur. Kenapa? Dia takut dia tidur, dia tidak bangun-bangun lagi. Nah, di kampung itu biasanya kalau ada orang mati, orang pukul lonceng. Di sini masih begitu kah? Masih ya, ada lonceng kematian. Artinya kalau pukul lonceng, kita satu kampung tahu ada orang mati di sana. Dan dia tunggu-tunggu kapan dia mati. Tiba-tiba mulai masuk malam, lonceng kematian berbunyi. Begitu lonceng kematian berbunyi, bapak tua kaget, kok saya tidak mati? Tiba-tiba orang kumpul semua dan semua berita datang bahwa ternyata pengemis paling melarat di itu kampung sudah mati. Artinya apa? Dia kira waktu malaikat bilang orang paling kaya di kampung ini akan mati. Dia kira dia. Hanya karena dia punya mobil, hanya karena dia punya rumah mewah, hanya karena sawah ladangnya berhasil, dia pikir di mata malaikat, di mata Tuhan, dia paling kaya. Jadi dia cemas sepanjang minggu karena 1 minggu lagi orang paling kaya akan mati. Tapi dia nggak tahu bahwa menurut Tuhan, menurut malaikat, pengemis melarat di sana, itulah orang paling kaya di kampung itu.
Artinya adalah jangan pikir bahwa kalau orang hidupnya senang, hidupnya melimpah, semua baik-baik, semua lancar-lancar, pasti diberkati. Belum tentu. Karena bisa jadi semua baik, tapi saudara dikutuk Tuhan. Tapi jangan kira kalau orang yang sakit, banyak masalah, banyak kesusahan, banyak problem, ini pasti dikutuk. Belum tentu. Karena bisa jadi dia diberkati. Sama seperti orang dianiaya, dicela, difitnah, dinista, ternyata berbahagia, diberkati. Tapi orang sehat, kita kadang-kadang begini ya, lihat orang sakit, dosa apa ya? Belum tentu, karena bisa jadi dia diberkati. Tapi kalau lihat orang sehat, luar biasa diberkati, belum tentu. Karena bisa jadi dia sehat, tapi di mata Tuhan dia orang terkutuk. Nah, karena itu saudara, maka malam hari ini kita masih akan melihat lebih dalam tentang itu. Saudara kenal cerita orang kaya dan Lazarus ya? Di Lukas 16, orang kaya itu tiap hari pesta, pakai baju ungu, kain mahal pada waktu itu. Lazarus miskin melarat. Di dunia ini, orang kaya itu kaya, enak, Lazarus parah. Begitu mati, orang kaya masuk neraka. Lazarus masuk surga. Siapa yang berbahagia? Lalu siapa yang dikutuk? Orang kaya itu kan? Ya, karena itu kalau hidupmu enak-enak saja, hidupmu aman-aman, semua lancar, jangan keburu berkata saya diberkati. Belum tentu, bisa-bisa saudara dikutuk. Tapi kalau hidupmu sengsara, susah, belum tentu juga saudara dikutuk. Bisa jadi saudara diberkati. Nah, karena itu saudara, maka malam ini kita akan melihat sebenarnya yang Alkitab katakan tentang orang dikutuk itu siapa. Sambil kita belajar ini saudara pikir baik-baik, saudara masuk orang dikutuk atau bukan? Ya. Pertama, mari kita lihat siapa orang dikutuk. Galatia 3 ayat 10b. Kita baca yang saya kasih garis bawahi saja ya. Terkutuklah orang yang tidak melakukan yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Yang tertulis dalam kitab hukum Taurat itu apa? Firman. Jadi terkutuklah orang yang tidak melakukan yang tertulis di dalam firman. Nah, orang yang tidak melakukan yang tertulis di dalam firman adalah orang yang terkutuk. Saudara-saudara, Alkitab selalu mengaitkan kutukan dengan orang yang tidak melakukan yang Tuhan mau. Kalau Tuhan mau ke kiri, kau ke kanan, kau terkutuk. Tuhan bilang maju, kau mundur, kau terkutuk. Tuhan bilang lurus, kau bengkok, kau terkutuk. Tuhan perintahkan apa saja, kalau kamu tidak lakukan, kamu terkutuk. Tuhan perintahkan hari Minggu pergi ke gereja. Amin. Kalau kau tidak pergi, terkutuk. Kalau Tuhan bilang hari Minggu pergi gereja, masalahnya hari Sabtu malam ada bola final. Dan kau nonton bola sampai pagi, tidak pergi ke gereja, terkutuk. Tuhan bilang, baca Alkitab, renungkan Alkitab setiap hari. Kalau kau tidak baca Alkitab, hanya sibuk dengan TikTok, IG, dan lain sebagainya, tidak baca Alkitab, kau terkutuk. Firman Tuhan bilang, harus kasih persembahan, dan kau sakikir minta ampun, maka kau terkutuk. Firman Tuhan bilang, ampuni orang yang bersalah, tapi kau dendam orang sampai hari ini tidak ampuni juga, maka kau terkutuk. Firman Tuhan bilang harus jujur, jangan bohong. Maka waktu kau bohong, kau terkutuk. Kau janji dengan kawan jam 5, lalu jam 5 kawan bilang sudah mana, lu masih di tempat tidur, tapi lu balas on the way. Artinya lu omong kosong, lu terkutuk. Tuhan bilang jangan balas orang jahat jangan balas dengan kebaikan, jangan balas jahat dengan jahat. Maka kau balas jahat dengan jahat, kau terkutuk. Sekarang saya tanya, siapa di antara saudara yang melakukan firman Tuhan? Atau yang melanggar firman Tuhan? Maka dia terkutuk.
Kalau sudah begini, siapa yang rasa terkutuk? Angkat tangan. Masih sedikit. Yang lain tidak merasa terkutuk kah? Ya. Bayangkan di dalam ayat ini begitu banyak perintah Tuhan, begitu banyak larangan Tuhan. Dan berapa banyak yang kita langgar setiap hari. Berapa banyak perintah yang tidak kita lakukan, berapa banyak larangan yang kita justru lakukan. Semua itu menjadikan saudara dan saya adalah orang terkutuk. Tapi baiklah, kalau masih ada yang merasa belum terkutuk, kita maju sedikit. Perhatikan lagi ayat 10b. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan. Kalau di Alkitab bahasa Inggris, dia bilang, not continue to the everything. Terkutuklah orang yang tidak terus melakukan. Jadi saudara, yang pertama tadi tidak melakukan, terkutuk. Tapi yang kedua ini, biarpun melakukan, tapi tidak terus, terkutuk. Bapak mama, siapa yang bangun pagi berdoa? Sekarang saya tanya, selalu berdoa? Atau kadang bolong? Terkutuklah kau. Karena apa? Yang terkutuk adalah orang yang tidak terus melakukan. Jadi kalau kau berdoa tapi tidak terus berdoa, kau terkutuk. Siapa yang sering baca Alkitab? Selalu? Atau ada bolong? Kalau ada bolong, terkutuk. Saudara jujur, selalu jujur. Tidak kadang-kadang bohong tipis-tipis. Maka kau terkutuk. Sabar, selalu sabar. Kalau sabar dan tidak terus sabar, maka kau terkutuk. Saya ini satu hari saudara bawa motor di Kupang sana. Tiba-tiba ada satu motor mau masuk di jalan. Pas saya punya lewat, dia punya masuk. Hampir terjadi tabrakan. Karena hampir terjadi tabrakan, saya lihat dia dengan tajam. Dia juga lihat saya dengan tajam. Kita dua baku lihat saja. Dia makin maju, saya makin mendekat. Tapi mata tetap begini. Makin mendekat. Tiba-tiba dia puik. Dan dia hantam satu bongkah ludah. Menghantam wajah saya. Lalu dia lari dengan motor. Saya balik motor, saya kejar dia. Ini kita dua ngebut, saya bilang dia mesti mati. Tapi sementara saya kejar dia, sementara kejar-kejar, teringatlah Yesus di atas kayu salib. Ampunilah dia, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Jadi saya stop motor dan lihat dia. Tuhan, ampunilah dia, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Oh, hari itu saya rasa seperti Yesus. Kan? Saya sabar kan? Saya mengampuni, luar biasa. 1 minggu kemudian, saya dengan keluarga pergi ke Tablolo. Lalu kami pulang sudah maghrib. Begitu pulang sudah maghrib, lalu saya bawa mobil, bawa oto begini. Tiba-tiba ada satu motor dari sana. Dia pakai lampu jauh. Karena dia pakai lampu jauh, saya silau. Sampai tidak bisa lihat jalan. Waktu motor lewat, saya marah. Lalu saya bilang, lampu. Waktu saya keras, lampu. Saya terus jalan. Itu motor putar, dia balik kejar saya. Lalu dia kejar saya. Dia bilang, kau bilang apa? Saya bilang lampu. Lalu dia bilang, kau mau apa? Saya bilang, mau apa juga. Lalu saya stop mobil, saya turun, saya ambil kunci roda dari belakang. Menghadap itu motor, mama saya lihat itu. Mama saya di rumah panggil saya kakak. Saya ambil itu kunci roda, sudah mau menghadap itu. Mama bilang, kakak, ingat kakak pendeta. Saya persetan dengan pendeta. Mau hajar itu orang. Tapi saya sadar, baru berapa hari yang lalu saya seperti Yesus. Tapi ini hari seperti setan. Berapa hari yang lalu saya sabar. Tapi sekarang saya tidak sabar. Berarti saya pernah sabar, tapi tidak selalu sabar. Sabar, tapi tidak selalu sabar. Terkutuk. Siapa yang masih rajin kasih persepuluhan sampai sekarang di gereja? Terus. Selalu.
Atau kalau utang sebanyak, pinjam Tuhan punya sampai sekarang sudah berbulan-bulan tidak. Maka kau rajin kasih persepuluhan, tapi tidak selalu, tidak terus, kau terkutuk. Sekarang saya tanya, siapa yang rasa diri terkutuk? Oh, puji Tuhan mulai banyak. Mulai banyak. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, siapa yang terkutuk? Perhatikan lagi ayat 10. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan apa? Segala sesuatu. Ya. Apa artinya segala sesuatu? Segala sesuatu artinya semua. Jadi terkutuklah orang yang pertama yang tidak melakukan terkutuk. Yang kedua melakukan tapi tidak terus itu terkutuk. Yang ketiga melakukan tapi tidak segala sesuatu, tidak semua yang di Alkitab itu tetap terkutuk. Saudara-saudara, di dalam terjemahan Alkitab yang lain namanya firman Allah yang hidup, bunyinya begini. Terkutuklah setiap orang yang melanggar salah satu dari hukum yang tertulis dalam kitab hukum Allah. Jadi melanggar satu saja terkutuk. Maka waktu kamu melakukan sesuatu, hukum Tuhan, kamu melakukan firman Tuhan yang satu, tapi yang satu kamu tidak lakukan, kamu terkutuk. Kapan supaya tidak terkutuk? Lakukan semua. Bolos satu, bolong satu, kamu terkutuk. Lihat Yakobus 2, 10-11. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, dia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi kalau hukum Tuhan contohnya ada 100, kamu lakukan 99, langgar satu, salah berapa? Salah semua. Maka hukum Tuhan 100, lakukan 99, langgar satu, salah 100. Jadi saudara-saudara, saudara ini maki tidak, puji Tuhan. Jujur, amin. Sabar, haleluya. Rajin baca Alkitab, ya. Rajin berdoa, ya. Rajin kasih persembahan, rajin kasih persepuluhan, tidak balas dendam, baik hati, murah hati dengan orang, semua baik. Kurang satu saja, hutang lupa bayar. Maka saudara terkutuk. Maka saudara-saudara, bayangkanlah bahwa kamu boleh lakukan semua. Siapa kita yang bisa lakukan firman semua? Tidak ada. Karena salah satu atau tidak lakukan satu terkutuk. Masalahnya kita ini bukan tidak lakukan satu. Yang kita tidak lakukan ini lebih banyak daripada yang kita lakukan. Maka kita terkutuk, double terkutuk. Maka ada seorang penafsir namanya William Barclay, dia bilang, belum pernah dan tidak akan pernah ada seorang pun yang berhasil mentaati hukum Taurat secara sempurna. Itu tidak ada. Maka tidak melakukan terkutuk. Melakukan tapi tidak terus terkutuk. Melakukan tapi tidak semua terkutuk. Dan yang keempat saudara, ayat 10a. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Apa artinya hidup dari pekerjaan hukum Taurat? Hidup dari pekerjaan hukum Taurat artinya dia mau hidup dari ketaatan terhadap firman. Dia mau selamat dari ketaatannya. Dia berpikir bahwa kalau saya taat, maka saya akan selamat. Kalau saya lakukan firman, maka saya akan selamat. Dia mau selamat berdasarkan ketaatannya. Saudara, di dalam Galatia 3 ayat 9 dan 10, Paulus bicara soal dua macam hidup. Lihat perbandingannya dalam tabel ini. Di ayat 9 ada hidup dari iman. Sedangkan ayat 10 hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Apa artinya hidup dari iman? Hidup dari iman itu artinya orangnya mau selamat melalui iman. Tapi hidup dari pekerjaan hukum Taurat artinya orangnya
mau selamat dari ketaatannya. Dan menurut ayat ini, orang yang mau hidup dari pekerjaan hukum Taurat, justru dia dibawa kutuk. Jadi maksudnya begini saudara. Kalau saudara mau melakukan sesuatu dengan tujuan supaya saudara selamat, maka justru saudara tidak akan selamat karena saudara dibawa kutuk. Misalnya, Bapak Mama, mari kita semua rajin pergi kebaktian supaya kita semua mati masuk surga, selamat. Kalau saudara datang kebaktian dengan tujuan supaya mati masuk surga, saudara justru akan terkutuk. Itu namanya mau hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Bapak Mama, marilah kita semua rajin pelayanan supaya mati masuk surga. Justru itu dikutuk. Karena itu namanya mau hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Bapak Mama, marilah kita semua membuang dosa-dosa supaya nanti mati masuk surga. Justru itu namanya mau hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Justru akan terkutuk. Maka saudara pikir, sekarang bayangkan saudara, tidak melakukan firman, terkutuk. Melakukan tapi tidak terus, terkutuk. Melakukan tapi tidak semua, terkutuk. Mau lakukan supaya hidup, terkutuk. Maka apapun yang kita lakukan, semua kita ini orang terkutuk. Kalau saudara saya sudah omong begini, saudara masih merasa belum terkutuk. Dengar baik-baik, terkutuklah engkau. Artinya kamu tidak sadar di hadapan Tuhan bahwa kamu, saya, semua manusia di dalam dunia ini memang orang terkutuk semua ini. Dan karenanya kita semua layak untuk dikutuk oleh Tuhan, masuk neraka selama-lamanya. Ini berita buruknya. Berita buruknya adalah semua kita orang terkutuk. Tapi malam ini saya tidak hanya sampaikan berita buruk. Saya mau sampaikan berita baik. Dan berita baiknya apa? Berita baiknya adalah Kristus menebus kita dari kutuk. Perhatikan ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Saya terkutuk. Saudara terkutuk. Siapapun juga terkutuk. Semua, jangankan orang agama Kristen. Ya, jangankan orang agama lain. Kristen pun terkutuk. Apalagi yang lain. Tapi menariknya adalah dikatakan Kristus menebus kita dari kutuk. Bagaimana? Jadi saudara-saudara, ini berita baiknya. Berita buruknya adalah semua terkutuk. Berita baiknya adalah Kristus menebus kita. Bagaimana caranya Kristus menebus kita? Saudara, perlu diketahui bahwa di dalam perjanjian lama ada banyak hukuman mati yang diberikan kepada orang. Dan salah satunya adalah kalau orang mati terkutuk, maka dia harus digantung. Coba lihat Ulangan 21 ayat yang ke-23. Bilang begini, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Kenapa? Karena dia tergantung. Kepalanya tidak sampai langit, tapi kakinya juga tidak menyentuh bumi. Artinya langit menolak dia, bumi pun menolak dia, maka dia terkutuk. Jadi kalau orang sampai digantung, itu orang dikutuk oleh Allah. Nah saudara-saudara, karena itulah maka Kristus menebus kita dari kutuk. Kita semua kan orang terkutuk yang harus mati. Jadi harusnya karena kita semua orang terkutuk, maka kalau mengikuti hukum Taurat kita semuanya harus digantung. Tapi karena Kristus mau menebus kita, dia mau mengganti hukuman kita, maka dia harus mengalami kematian digantung. Tapi kan kalau digantung juga bisa taruh tali di leher, lalu gantung di pohon asam. Itu juga digantung. Tapi masalahnya kalau taruh tali di leher, gantung di pohon asam memang tergantung. Tapi darah tidak keluar, tidak dicurahkan. Padahal menurut Ibrani 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kalau begitu, Kristus menebus kita, pertama dia harus digantung, dan kedua darah harus keluar.
Kalau Tuhan Yesus tahu-tahu ditombak saja atau dipotong lehernya dengan pedang, maka memang darah keluar, tapi dia tidak tergantung. Kalau taruh tali di leher, gantung di pohon, maka dia tergantung, tapi darah tidak keluar. Maka supaya kutuk kita ditanggung, itu harus tergantung. Tapi supaya ada pengampunan dan penebusan dosa, maka darah harus keluar. Maka hukuman apa yang paling cocok untuk itu? Hukumannya adalah salib. Kenapa? Karena dengan Kristus disalib, dia tergantung. Tapi gara-gara disalib, tangannya dipaku, kakinya dipaku, semua tubuhnya hancur-hancuran, maka darahnya dicurahkan. Maka ketika Kristus dipakukan di atas kayu salib, kutuk kita sudah ditanggungkan di sana dan pengampunan dosa diberikan kepada kita. Maka saudara-saudara, jangan pikir bahwa Yesus bisa mati dengan cara lain. Mungkinkah Tuhan Yesus mati diracun? Mungkinkah Tuhan Yesus mati didorong dari tebing lalu mati? Mungkinkah Tuhan Yesus dipanah? Tidak bisa. Tuhan Yesus harus mati dengan cara disalib. Karena kalau dia mati dengan cara lain, dia tidak sedang memikul kutuk kita. Dia harus disalib. Dia harus tergantung. Darahnya harus dicurahkan karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Maka kita ini orang terkutuk semua. Tapi puji Tuhan, berita baiknya adalah Kristus sudah menggantikan kutuk kita. Mati sebagai orang terkutuk. Dan ada penumpahan darah yang berisi pengampunan atas dosa-dosa kita. Nah, tadi, apapun yang kita buat, kita terkutuk. Bahkan orang mau berbuat baik apapun supaya dia hidup, tetap dia dibawa kutuk. Tapi sejak Kristus sudah menebus kutuk kita, maka sekarang keselamatan kita tidak lagi bergantung kepada ketaatan kita, tapi kepada iman. Makanya Galatia 3 ayat 11, orang yang benar akan hidup oleh iman. Lalu ayat 14-nya, Yesus Kristus telah membuat ini, maksudnya menjadi kutuk itu, supaya di dalam dia berkat Abraham sampai pada bangsa lain, sehingga oleh iman. Lalu masih pasal 3 ayat 24, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Lalu ayat 26, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman. Lalu kalau kita mundur ke pasal 2, dibilang bahwa kamu tahu tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan karena iman. Saudara, sebelum Kristus menebus kita, justru kalau kita melakukan sesuatu supaya selamat, itu jadi tidak selamat. Dan setelah Kristus menebus kita, maka kita ditebus dan diselamatkan hanya karena iman. Sola fide, itulah semboyan Protestan. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal saleh kita, bukan karena ketaatan kita kepada firman, ketaatan kepada hukum Taurat, bukan. Hanya karena iman saja. Ini bukan berarti orang Kristen tidak berbuat baik, tidak. Tetapi perbuatan baik muncul belakangan. Sebelumnya, kalau saya berbuat baik supaya saya selamat, saya terkutuk. Yang saya harus lakukan, saya beriman. Ketika saya beriman, Roh Kudus diberikan pada saya, Roh Kudus berikan pada saya, lalu muncul perbuatan baik. Maka perbuatan baik bukan penyebab keselamatan, tapi akibat dari keselamatan. Perbuatan baik itu bukan yang menyebabkan saya selamat, tapi bukti dari saya sudah diselamatkan. Karena itu saudara-saudara, maka di sini kita belajar bahwa keselamatan itu tidak kita dapatkan dari perbuatan baik kita, tapi dari iman pada Kristus. Tapi kalau iman saudara dan saya benar, maka iman itu pasti melahirkan perbuatan. Kalau saudara mengaku beriman, tapi hidupmu jahat terus. Kamu mengaku beriman, tapi hidupmu terus di dalam dosa.
Kamu mengaku beriman, saya sudah beriman. Tapi dari tahun 1970 mabok sampai sekarang tidak tobat-tobat juga. Artinya tidak ada perbuatan baik. Tidak ada perbuatan baik. Imanmu kosong. Makanya Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itulah kita selamat hanya karena iman. Tapi kalau imannya benar. Kita selamat hanya karena iman, bukan perbuatan. Tapi kalau imannya benar, iman itu pasti akan melahirkan perbuatan. Saudara lihat Sakeus. Sakeus di Lukas 19 itu. Dia orang yang dibenci masyarakat. Kenapa? Karena dia ambil banyak uang banyak orang. Tapi sejak dia ketemu Yesus, dia bilang, Tuhan, setengah dari hartaku kuberikan pada orang miskin. Sebelumnya harta orang lain yang dia ambil. Tapi sejak dia terima Yesus, percaya Yesus, justru sebaliknya hartanya dia bagikan kepada orang lain. Dan dia bilang, Tuhan, setengah dari milikku kuberikan pada orang miskin. Kalau aku pernah peras orang lain, ku ganti 4 kali lipat. Sakeus setelah ketemu Yesus, dia bilang, Tuhan, kalau saya pernah utang orang lain, saya pernah peras orang lain, Tuhan, saya ganti 4 kali lipat. Ini luar biasa. Sakeus sudah terima Yesus, percaya Yesus. Tapi dia tidak lupa bayar utang. Ada banyak kita yang bayar utang. Hutang banyak. Setelah percaya Yesus, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Saya kemarin baca satu status Facebook, dia bilang begini, hutang itu bukan mantan yang harus dilupakan. Hutang itu bukan mantan yang harus move on dari sana. Hutang itu dibayar. Sakeus itu setelah dia jumpa Yesus, dia kenal terima Yesus, hutangnya dia bilang, aku ganti 4 kali lipat. Artinya apa? Artinya Sakeus itu sejak terima Yesus, hidupnya berubah. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus ku terimalah. Kalau Yesus sudah saya terima, perubahan ajaib itu pasti ada. Tapi saudara-saudara, jangan coba-coba berbuat baik supaya selamat tanpa terima Yesus. Karena kamu tetap akan terkutuk. Tapi beriman kepada Kristus, terima dia sebagai juru selamat terlebih dahulu. Dan saudara diselamatkan, baru setelah itu rajinlah berbuat baik. Jadi bukan buat baik di sini, buat baik itu di sana. Tapi yang paling penting adalah hiduplah oleh iman dan bukan oleh perbuatan. Nah, saudara-saudara, kalau kita percaya Yesus, kita terima Yesus, maka kita berubah status dari tadi terkutuk menjadi diberkati. Tapi kalau kita tidak beriman kepada Kristus, maka kita tetap orang terkutuk. Saudara lihat di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-41. Dalam Matius 25 ayat 41, kalau orang tidak percaya Yesus, Yesus satu saat akan datang berkata, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Kalau kita tidak beriman kepada Kristus, maka satu hari Kristus akan berkata kepada kita, enyahlah dari hadapanku orang-orang terkutuk. Tapi kalau kita sungguh-sungguh menerima Kristus dalam hati kita, yang terjadi di Matius 25 ayat 34, Yesus bilang apa? Mari hai kamu yang diberkati. Maka statusnya berubah dari terkutuk menjadi diberkati. Kalau sampai hari ini saudara jadi orang Kristen, sudah tua di Kristen, dari sekolah minggu sampai sekarang di Kristen, sekarang sudah menjadi majelis gereja sekalipun, tapi kalau saudara belum sungguh-sungguh beriman, saudara masih orang terkutuk. Tapi kalau saudara sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhanmu, maka saudara berubah dari terkutuk menjadi diberkati. Semua orang tidak peduli dia kaya, sehat, makmur, berhasil. Tapi kalau dia tidak punya Yesus, dia orang terkutuk. Tapi tidak peduli sakit-sakitan, susah, sengsara, macam apapun penderitaan. Kalau sudah terima Yesus, maka saudara adalah orang diberkati dan berbahagia. Karena itu saudara-saudara, orang bisa susah sengsara, orang bisa buta tidak lihat apa-apa seperti Fanny Crosby yang buta dari kecil, tapi dia masih bisa menulis sebuah lagu, ku berbahagia
yakin teguh. Yesus abadi kepunyaanku. Dia tulis, aku bernyanyi bahagia. Yang nulis begitu orang buta. Yang buta dari kecil sampai mati tidak pernah lihat. Tapi dia tetap menulis, aku bernyanyi bahagia. Kenapa? Karena kalau dia sudah punya Yesus, itu jaminan kekal. Dia adalah orang berbahagia. Dia adalah orang yang diberkati. Tidak peduli saudara sakit, saudara susah, sengsara. Pokoknya punya Yesus diberkati. Tapi kalau saudara hidupmu aman-aman saja, sekarang tidak percaya Yesus tapi masih hidup aman-aman saja, baik-baik, saudara tetap orang dikutuk di hadapan Tuhan. Karena itu saudara, hari ini saudara dengar ada berita buruk yaitu kutuk. Tapi ada berita baik yaitu diberkati. Pilihan ada di tangan saudara. Kalau mau tetap terkutuk, tolaklah Yesus. Tapi kalau mau diberkati, terimalah dia. Kutuk atau berkat, itu ada di tanganmu. Tuhan memberkati kita.